Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Ken Fitri. Kali ini kita akan bahas mengenai contoh soal distribusi sampel beda dua rata-rata. Ini adalah bagian dari mata kuliah statistika induktif. Oke, kita lihat sedikit teorinya. Ya, dalam distribusi sampel dua beda rata-rata, di situ artinya kita mengambil sampelnya itu dari dua populasi yang berbeda, ya. Nanti dari dua populasi yang berbeda itu akan ada selisih dari rata-ratanya. Nah, yang kita kenal dengan mu1 kurang mu2. Maka distribusi sampelnya itu adalah X bar 1 dikurangi dengan X bar 2. Untuk menghitung rata-rata dari distribusi samplingnya, kita gunakan mu X bar 1 kurang X bar 2, di mana nilainya pasti sama dengan nilai populasi, yaitu mu1 kurang mu2. Lalu berikutnya, untuk standar deviasi, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang seperti ini. Ya, artinya ini sigma 1 kuadrat itu adalah nilai variansi, atau boleh juga nilai simpangan baku atau standar deviasi yang dikuadratkan. Ya. Begitu juga dengan sigma 2. Ya. Nanti akan ada juga diketahui nanti berapa banyak sampel masing-masing dari populasi yang diambil. Nah, lalu berikutnya nilai-nilai tadi itu yang untuk mu1, mu2 atau rata-rata distribusi sampling dan simpangan baku distribusi sampling itu gunanya adalah untuk menghitung nilai Z-nya. Maaf, ini bukan T ya, tetapi ini adalah Z. Nah, ada sedikit perbedaan Z dengan T. Kalau Z ini adalah untuk sampel yang jumlahnya besar, ya di atas 30, sedangkan yang T itu sampel yang kurang dari 30. Oke, ini persamaan yang akan kita hitung untuk menghitung nilai Z. Nah, kenapa kita harus rubah ke Z? Karena untuk menghitung probabilitas selisih dari beda dua rata-rata ini, ya kita tentu tidak punya tabel tersendiri. Yang ada kita punya hanya tabel distribusi normal. Makanya X bar 1 kurang X bar 2 ini harus kita rubah bentuknya ke bentuk Z. Itu dengan menggunakan persamaan X bar 1 kurang X bar 2 dikurangi rata-ratanya dan dibagi dengan simpangan baku dari X bar 1 kurang X bar 2 atau simpangan baku distribusi sampling. Oke, kita lihat contoh soalnya. Besi baja, ya ini ya, sebentar saya perbesar. Besi baja yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.500 lbs dan variansinya sebesar 40.000 lbs. Jadi di sini yang diketahui adalah rata-rata dan variansi. Ya, variansi berarti sigma kuadrat ya. Sedangkan besi baja yang diproduksi perusahaan B memiliki rata-rata daya regang sebesar 4.000 lbs dan variansi sebesar 90.000 lbs. Misalkan sampel random diambil sebanyak N1 sama dengan 50 dari perusahaan A dan sampel random sebanyak N2 sama dengan 100 diambil dari perusahaan B, berapakah probabilitas rata-rata daya regang beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600 lbs? Ya. Dalam hal ini kita harus tentukan mana populasi yang pertama dan mana populasi yang kedua, ya. Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan populasi pertama dan yang kedua, yaitu kita lihat rata-rata beda dari dua populasi ini. Dan rata-rata, yang namanya rata-rata pasti nilainya positif. Otomatis yang menjadi populasi yang pertama itu yang memiliki rata-rata yang lebih besar dibandingkan populasi yang lainnya. Ya, dalam hal ini kalau kita lihat rata-rata yang paling besar itu adalah di perusahaan A, yaitu sebesar 4.500, sedangkan di perusahaan B hanya sebesar 4.000. Jadi kita anggap populasi pertama itu adalah di perusahaan A, populasi yang kedua kita anggap dia di perusahaan B, ya. Lalu mu1 yang diketahui adalah 4.500 dan sigma 1 kuadrat, karena dia variansi tentu pakai kuadrat ya, itu dapatlah 40.000 lbs. Begitu juga dengan untuk mu2 yaitu 4.000 dan sigma 2 kuadrat itu sebesar 90.000 lbs. Nah, untuk ukuran sampel masing-masing dari populasi, ukuran sampel dari perusahaan A yang kita kenal dengan N1 sebanyak 50 dan N2 adalah 100. Nah, yang ditanya di sini adalah probabilitas rata-rata daya regang beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600. Artinya kita akan menghitung probabilitas beda dua rata-rata dari dua sampel. Berarti X bar 1 kurang X bar 2 yang lebih besar. Berarti tandanya adalah lebih dari, ya, lebih besar dari 600, berarti lebih dari 600. Jadi yang ditanya di sini adalah P, X bar 1 kurang X bar 2 lebih dari 600. Oke, kita lihat
Ini dia yang diketahui yang sudah kita paparkan tadi. Jadi yang diketahui populasi dari perusahaan A kita anggap sebagai populasi pertama, populasi dari perusahaan B kita anggap sebagai populasi yang kedua, ya. Lalu diketahui juga mu 1-nya adalah sebesar 4.500 dan mu 2-nya 4.000. Tadi sudah dijabarkan ya. Ini sigma bacaannya ya. Jadi dalam hal ini tetap kita baca sigma. Ada juga kalau hitung-hitungan jumlah itu yang bentuk angka 3 kebalik itu juga kita sebut sebagai sigma ya. Jadi sigma di sini adalah sebagai simbol, sedangkan sigma yang satunya lagi adalah sebagai operator penjumlahan ya. Dan diketahui juga jumlah sampel masing-masingnya N1 adalah 50 dan N2 adalah sebesar 100. Lalu kita harus definisikan apa itu X bar ya. Definisikan X barnya karena ada dua, X bar 1 dan X bar 2. X bar 1 itu didefinisikan sebagai rata-rata daya regang besi baja produksi dari perusahaan A. Sedangkan X bar 2 rata-rata daya regang besi baja produksi perusahaan B. Jadi ada kata-kata rata-ratanya di sini ya, karena dia adalah X bar. Lalu yang ditanya, ini bentuknya yang ditanya. Probabilitas X bar 1 kurang X bar 2, yaitu lebih dari 600 ya. Dalam hal ini kita menghitungnya karena kita tidak punya tabel X bar 1 kurang X bar 2, jadi ini harus kita standarisasikan ke bentuk distribusi normal baku ya, yaitu ke bentuk Z. Nah, kita lihat apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Yang diketahui kan mu 1 dan mu 2. Tadi kita lihat rumus. Nah, ini dia. Kalau kita mau merubah ke Z, kita harus tahu dulu mu 1 kurang mu 2. Ya, artinya kita harus tahu dulu rata-rata dari distribusi samplingnya. Satu lagi kita harus tahu juga simpangan baku dari distribusi samplingnya. Nah, rumusnya ini tadi ya. Rata-rata dari distribusi sampling, ya ini simbolnya. Nah, cara menghitungnya adalah mu 1 dikurangi mu 2. Sedangkan standar deviasinya ini kita simbolkan, lalu ini cara perhitungannya. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Ya, cukup panjang tapi pelan-pelan saja. Nah, ini adalah rata-rata dari distribusi samplingnya mu X bar 1 kurang X bar 2. Ini dia ya. Nah, nilainya ini sama dengan selisih dari rata-rata populasi, yaitu 4.500 kurang 4.000, nilainya positif 500. Jadi tetapkan nilainya selalu positif. Itulah artinya yang rata-rata sebagai populasi pertama harus lebih besar dibandingkan rata-rata populasi kedua. Maaf, ini harusnya 2 ya, mu 2. Oke. Lalu berikutnya ya, kita akan hitung simpangan baku. Simpangan baku sigma X bar 1 kurang X bar 2, artinya ini simpangan baku dari distribusi sampling ya. Ini rumusnya, tinggal kita masukin aja. Tadi udah diketahui sigma 1 kuadrat itu 40.000. Lalu N1-nya adalah 50. Sigma 2 kuadrat kita ketahui 90.000 dan N2-nya adalah sebesar 100 ya. Ini kita bagi. Ini juga dapat 800 tambah 900, akar dari 1700, yaitu dapatnya 41,23. Jadi kita udah dapat rata-rata distribusi sampling, satu lagi dapat simpangan baku distribusi samplingnya ya. Nah, baru kita bisa hitung rumus dari Z. Nah, ini yang ditanya tadi ya, probabilitas X bar 1 kurang X bar 2 lebih dari 600. Nah, ini kita robahlah dia ke bentuk Z dengan persamaan seperti ini. Ini adalah persamaan dari si Z ya. Sebelah kiri kita lakukan standarisasi, yang sebelah kanan pun juga kita lakukan standarisasi. Nah, ini bentuknya 600 ya, ini 600 itu berasal dari X bar 1 kurang X bar 2, lalu dikurangi mu 1 mu 2. Nah, mu 1 mu 2 diketahui adalah 500, berarti ini dikurangi 500. Dibagi sigma X bar 1 kurang X bar 2, berarti kita bagi dengan 41,23. Jadi ini bentuknya ya. Ini kita kenal dia sebagai si Z. Nah, ini dia ya. Lalu berikutnya hasil hitungan ini yaitu 600 kurang 500 dapat 100. 100 dibagi 41,23 dapat 2,43 ya. Jadi kita akan hitung probabilitas Z lebih dari 2,43. Nah, ini sama aja kita menghitung probabilitas Z kurang dari sama dengan 2,43. Nah, ini gunakan prinsip distribusi normal ya. Gunakan prinsip distribusi normal. Yang paling gampang tuh menggunakan kurva normal.
Dimana kalau 2,43 ini atau lebih dari 2,43 berarti yang diarsir itu adalah sisi yang sebelah kanan atau yang paling kanan. Sedangkan ini kita gunakan saat ini adalah tabel dari distribusi Z kumulatif. Yang kumulatif yang diarsirkan hanya sebelah kiri. Ya, coba kita lihat tabelnya. Yang diarsir hanya sebelah kiri, yang di sini saja. Oke. Nah, ini yang diarsir. Ya, ini adalah 2,43 misalnya. Ini 2,43. Yang ditanya adalah probabilitas yang sebelah kanannya. Yang diketahui dalam tabel adalah probabilitas sebelah kirinya. Berarti kalau kita menghitung probabilitas sebelah kanannya, otomatis probabilitas keseluruhan yaitu bernilai 1, sifat distribusi normal, dikurangi probabilitas yang sebelah kiri atau probabilitas Z kurang dari 2,43. Nah, kita cari 2,43 ya. Berarti di sini kalau kolom ketiganya itu adalah kolom pertama 2, 3, 4. Ini 3 ya. Berarti di kolom keempat hasilnya nanti. Kita lihat 2,4, lalu kita cari ini nilainya 0,9925 ya. Jadi probabilitas dari Z kurang sama dengan 2,43 itu adalah 0,9925. Jadi probabilitas Z lebih dari 2,43, 1 kurang 0,9925 diperolehlah nilai 0,0075 ya. Jadi probabilitas rata-rata daya regang beda dua sampel tersebut yang lebih besar dari 600 lbs ya, atau sama aja kita menghitung probabilitas X bar 1 kurang X bar 2 lebih dari 600, itu nilainya adalah sebesar 0,0075, atau kalau kita jadikan persen tinggal pindahkan aja komanya 2 angka ke kanan ya, dapatnya adalah 0,75%. Oke, sampai di sini ini adalah contoh soal distribusi sampling beda dua rata-rata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.